Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan satu kenikmatan dan keberkahan pada diri kita semua. Juga kita tidak lupa mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, juga para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah. Mohon izinkan Abah untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara Abah yang telah membantu subscribe, like, comment, share. Karena subscribe itu gratis, mohon dibantu. Dan Abah selalu mendoakan saudara-saudara Abah dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan perkara rezekinya dan diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudara. Amin amin ya rabbal alamin. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Untuk konten ini Abah membuat judul "Kenapa Manusia Pilihan Satria Piningit Tidak Mau Mengakui". Ini hanya cerita sebagai hiburan semata. Tentu di sini akan Abah bahas dalam beberapa hari ini dengan viralnya sosok Satria Piningit yang banyak dibahas di medsos, dan tidak sedikit yang mengaitkan dengan sosok pemimpin akhir zaman, yaitu Imam Al-Mahdi, yang sebagian orang berusaha mencari sosoknya dan keberadaannya, yang Abah sudah bahas video kemarin tentang rahasia-rahasia yang sudah didapatkan berita dari langit untuk dirinya. Hanya dialah yang mengetahui. Di sini Abah hanya bisa bercerita karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mudah kita membuka rahasia sosok manusia pilihan apapun sebutannya. Sedangkan Satria Piningit ini cerita hanya ada di Pulau Jawa, secara nasional tentunya di Nusantara. Tapi kalau sudah dihubungkan atau dikaitkan dengan sosok pemimpin akhir zaman, seorang pemimpin dunia yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim, sangatlah sensitif ataupun sakral, karena kita harus menghormati sesuatu rahasia yang belum Allah buka atas kemunculannya atau kehadirannya sang sosok manusia pilihan Allah tersebut. Untuk kedatangan atau kemunculan sang sosok manusia pilihan yang banyak ditunggu-tunggu dan tentang datangnya pemimpin akhir zaman, tidak hanya dari agama Islam, tetapi semua agama meyakini akan datangnya sosok utusan di akhir zaman, dan itu sudah diketahui dan banyak yang meyakini akan datangnya. Kalau dalam Islam, seorang mujadid yang akan hadir setiap 1 abad atau setiap 100 tahun. Di sini Abah tidak membahas tentang kapan dan di mana sosok yang kita bicarakan yang saat ini sangatlah viral. Tapi yang Abah akan bahas tentang efek pembahasan sang sosok manusia pilihan Satria Piningit atau apapun sebutannya. Tetapi tak kala kita membahas tentang Imam Al-Mahdi, itu sudah mencakup dunia dan tidak bisa dengan sembarangan mengupas atau membahasnya, dikarenakan sesuatu hal yang masih dirahasiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun alasannya, karena takutnya pembahasan tentang Imam Al-Mahdi yang sering dikait-kaitkan dengan Satria Piningit bisa jadi kita menjadikan suatu fitnah yang belum menjadi suatu kebenaran. Sekarang ini banyak masyarakat di luar Nusantara atau di luar Indonesia menyoroti
atau mengamati tentang kisah Satria Piningit tersebut, dan terus disimak, atau kalau Abah boleh bicara, dipantau tentang kisah tersebut. Apakah ada terkaitannya sang sosok manusia pilihan Satria Piningit dengan sosok manusia pemimpin akhir zaman yang kita kenal dengan Imam Al-Mahdi? Tentu semua itu hanya Allah lah yang mengetahui kebenarannya. Dikarenakan Allah Maha mengetahui dan sebaik-baik pembuat skenario. Di sini Abah membuat satu konten ini dalam tafakur. Jangan sampai dalam kita menyampaikan suatu cerita yang kita sendiri tidak memahami, jangan sampai nantinya jadi salah, kemudian akan berdampak pada diri kita yang menyampaikan, dan apa yang kita sampaikan tentunya akan dipertanggungjawabkan nantinya di akhirat. Pada saat ini banyak orang-orang yang mencoba untuk lebih dalam membahasnya, tidak hanya membahas sosok tersebut, tetapi mencoba mencari sosok tersebut di mana keberadaannya, yang tentunya berbagai macam cara yang digunakan untuk melacak apakah sosok ini sudah ada atau belum, di mana dan kapan kemunculannya, terus dibahas sehingga sifat keingintahuan manusia semakin penasaran dan terus mendengar cerita tentang sosok manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dia Satria Piningit atau Imam Al-Mahdi yang suka dikait-kaitkan dengan sosok Satria Piningit, apapun sebutannya. Tentu kita mengharapkan suatu sosok atau figur manusia yang bisa membawa suatu kebaikan, tetapi tidak semua manusia suka di dalam suatu kebaikan untuk seluruh umat manusia. Suka tidak suka pasti ada, dikarenakan sifat manusia yang kadangkala cenderung dikuasai oleh hawa nafsu untuk suatu mencapai keinginan pribadi tanpa menghiraukan bagaimana dampaknya terhadap manusia lainnya, maka timbullah tidak keseimbangan antara manusia, hilangnya rasa kebersamaan atau tentang welas asih terhadap sesama, bagaikan pemanis bibir, sedangkan dalam diri hanya mementingkan diri sendiri atau suatu kelompok. Kembali ke topik pembahasan awal, kenapa Satria Piningit tidak mau mengakui mungkin banyak hal-hal yang bisa membahayakan dirinya, sehingga beliau tidak mau mengakui secara terang-terangan. Kalau ada yang mengakui diri sang sosok manusia pilihan Satria Piningit atau Imam Al-Mahdi, ya tentu hal yang biasa, dengan tujuan untuk sesuatu mendapatkan apa yang diinginkan. Mungkin ingin mendapatkan suatu ketenaran atau mendapatkan pundi-pundi harta berupa uang, tetapi apakah sang sosok manusia pilihan akan mengakui? Menurut pandangan Abah tidaklah mungkin, karena beliau menjaga keselamatan dirinya dan keluarganya kalau beliau sudah berkeluarga. Ini sebagai tafakur Abah, karena semakin hari semakin dalam pembahasan tidak hanya sosoknya, tetapi keberadaannya juga atau kemunculannya yang kadangkala secara tidak sadar kita timbullah rasa ujub, dan juga sering Abah mendengar yang menyatakan dirinya sebagai penyampai berita langit. Wallahu a'lam bishawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai hambanya mempunyai sifat yang tidak baik seperti ujub, riya. Belum tentu yang kita sampaikan itu suatu kebenaran, bisa jadi salah dan akhirnya akan berdampak pada diri kita sendiri nantinya. Sebaik-baiknya manusia bisa menjaga lisan, dan walaupun ada manusia yang mendapatkan petunjuk, tentu tidak semua diungkapkan hanya untuk suatu keinginan mencapai sesuatu. Benar dan tidak benar itu beda tipis.
Mudah-mudahan kita semua terjaga lisannya dan bisa terciptanya keadaan damai dan ketenteraman. Marilah kita satukan hati dan pola pikir. Biarlah sesuatu yang masih rahasia yang nantinya tentu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala buka pada saatnya. Kita harus menunggu dan dibutuhkan kesabaran, juga berdoa untuk negeri kita yang tercinta, yang baldatun thayyibatun warrabbun ghafur. Semoga terwujud. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin saudara-saudara Abah yang ada di channel Abah bisa memberikan suatu penjelasan ataupun pemahaman tentang cerita yang sudah Abah uraikan tadi. Dan Abah selalu berpesan, mohon dijaga lisannya. Apapun komentar dari saudara-saudara kita dihormati, dihargai. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan datang dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.